Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini kita masih ibadah di rumah aja ya, ditemanin mama dan papa. Iya adik-adik, meskipun ibadahnya di rumah, tapi kiranya adik-adik jangan sampai kehilangan semangat. Adik-adik harus tetap semangat dan sukacita untuk puji Tuhan hari ini. Ya Kak Maria? Iya kali dia. Meskipun kita di rumah, kita tetap harus semangat ya, tetap percaya kalau Tuhan Yesus terus menyertai kita semua. Iya betul banget Kak Maria, betul juga adik-adik di rumah. Oh iya, sebelum kita ibadah, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Ayo Kak. Yuk, kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami masih boleh untuk beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Kepadamulah kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita mau puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya, kita nyanyi sama-sama lagunya Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo Bang. Adik-adik di rumah juga boleh sambil tepuk tangan ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Bapa yang kami sembah dalam Yesus. Sukacita yang dari Bapa kami boleh rasakan hari ini. Sekalipun kami hanya boleh beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami aminkan Tuhan ada di antara kami dan memberkati kami. Sertai kami Tuhan dalam ibadah pada minggu ini, karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik. Ada kerinduan yang sangat dalam, karena situasi ini ya kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Biarlah juga Tuhan boleh pakai suasana hati kita yang rindu ke gereja. Melalui ibadah ini Tuhan menyapa kita lewat kitab Lukas pasal 11 ayat 9 hingga ayat 13. Saya akan bacakan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi
pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, sukacita kita hari ini akan diberikan lewat firman ini menjadi jaminan yang luar biasa. Ada 3 kata kerja yang Tuhan sapa kepada kita. Mungkin juga selama ini ya, apalagi sekarang karena corona. Bangunnya nggak tentu jam berapa. Jam berapa coba ayo. Jam berapa kita bangun? Aduh, pasti ada yang jam 9 bangun. Iya tak? Ada yang jam 9 bangun. Padahal ada sekolah terus online. Jam 7 seharusnya di sekolah. Gara-gara alasan si corona, adik-adik ada yang jam 9 bangunnya. Hei, nggak boleh. Hari ini Tuhan mau mengatakan itu kesalahan besar. Kenapa? Coba lihat ini. Kalau kita dikatakan mintalah, satu kata yang indah, mintalah. Kita kenal kata ini, mintalah, karena kita selalu meminta kepada Bapa, selalu meminta kepada Mama, selalu meminta kepada kakak kita juga. Tapi pernah nggak kita merasakan kata minta ini di mana? Apakah kata minta ini di atas? Enggak, kata minta ini dari bawah. Berarti ada keseriusan orang yang datang untuk meminta kepada Tuhan. Dia meminta, dan kata meminta adalah salah satu kata kerja. Berarti dia ada usaha. Oh, usaha itu kalau sudah bangun jam 9 nggak cocok lagi. Nggak cocok lagi, nggak masuk. Kalau jam 9 bangunnya dia katakan itu kata kerja, enggak. Sudah istirahat di situ. Udah istirahat. Adik-adik jam 9 bangun, berkat pertamanya sudah diambil di patok ayam. Berkat pertama di patok ayam. Kamu tidak dapat apa-apa lagi. Berarti kalau kamu mendapat berkat kedua, itu tinggal sisa-sisa dari berkat yang sudah kebahagiaan bagi orang lain. Oke, yang kedua dikatakan di sini, carilah. Orang mencari itu apakah diam begini? Enggak toh? Orang mencari dia akan kemana-mana. Dia akan pergi kemana-mana. Dia akan mencari kemana-mana. Dia tidak ada begini, enggak ada mencari seperti ini. Berarti apa? Berarti kita dibuat untuk berusaha lakukan. Kita mencari siang hari, udah keburu orang lain duluan dapat. Tidak? Kita jam 9 bangun, padahal yang lainnya jam 6 udah bangun. Mereka sudah mencari jam 6. Kalau kita masih menemukan sesuatu dari situ, kita hanya menemukan sisa-sisa dari orang lain. Berapa persen kamu dapat? Berapa biji kamu dapat? Berapa buah kamu dapat? Kalau ditaburkan 10 orang yang pergi mencari, belum tentu lagi kamu dapat 1. Seharusnya 1 orang dapat 1. Tapi karena kamu telat bangunnya, yang lain sudah dapat 2. Kebagian dari siapa? Yang pertama bangun dan yang terakhir bangun diambil orang yang pertama bangun. Kamu dapat apa? Ayo. Gak dapat apa-apa lagi. Tuhan hari ini menyapa kita dengan kata mencari itu harus aktif. Semangat. Siapa yang sakit-sakit karena hanya tidur aja, main game aja, nonton TV aja, dia gak dapat apa-apa lagi. Robah. Adik-adik robah ya. Robah, walaupun sekarang masa corona yang seperti ini, justru di sini pertobatan kita. Bukan karena ini corona menjadi suka-suka kita, bangun jam berapa, melakukan apa-apa tidak beraturan, enggak. Harus semakin kita melatih diri untuk memampukan kita membangun jiwa kita, membangun kebahagiaan kita, membangun sukacita kita. Karena apa? Karena hidup kita bukan hanya sekarang. Oh, di sana no. Sana jauh. Jauh di sana masa depan kita, bukan sekarang. Kalau hanya sekarang. Yang ketiga dikatakan di sini, pintu akan dibukakan kalau kita mengetuk. Biasanya orang mengetuk itu kapan? Siapa yang pertama sekali mengetuk pintu, kepadanya akan diberikan anugerah dan berkat. Sama halnya, siapa yang pertama sekali meminta, kepadanya akan diberikan berlimpah-limpah. Bukan dari sisa-sisa. Sebagai anak-anak Tuhan, saya dan adik-adik dan kita semua diminta harus di depan. Di depan itu menjadi kepala. Memimpin rombongan untuk meminta, memimpin rombongan untuk mengetuk pintu, memimpin rombongan untuk mencari. Bukan menjadi mengikut.
Kalau mengikut dari belakang, yang di depan mendapat duluan, kita tidak dapat apa-apa lagi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, dia harus kepala, bukan ekor. Be leader. Yang kelas 6 siapa di sini? Kelas 6 SD, ayo. Yang kelas 6 siapa? Oke, ada di situ dia. Iya, itu. Oke, pertanyaannya, apakah kamu di kelasmu sebagai pemimpin atau hanya mengikuti kawan-kawanmu dari belakang? Pilih yang mana? Pemimpin. Iya, pemimpin. Orang Kristen itu pemimpin. Jangan jadi ekor, jangan jadi pengikut. Harus leader, pemimpin. Itu. Bangun jiwa. Saya di depan. Demikian juga kalau duduk di sekolah. Nah, tapi saya pernah melihat ini di gereja ini. Adik-adik biasanya berlomba-lomba duduk di belakang. Kenapa ini ya? Di gereja pernah saya lihat berlomba-lomba duduk di belakang, bukan di depan. Sekarang katanya dia di depan. Mungkin karena di depan TV ya. Ya, karena di depan TV atau di depan HP. Nanti kalau sudah di kelas, kembali ke kelas, harus di depan. Duduk paling depan supaya apa? Supaya kita lebih fokus mendengar, menerima apa yang diajarkan oleh guru di sekolah. Demikian juga dengan firman Tuhan. Langsung apa yang disampaikan ke kita langsung tangkap, ambil, bawa kembali ke rumah. Dan menjadi berkat. Karena apa? Karena dikatakan tadi dalam ayat 13, jika kamu yang jahat itu terus ke bawahnya, Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus. Bapa yang di sorga akan memberikan Roh Kudus kepadamu untuk membimbingmu, untuk mengajarimu menjadi orang yang layak dan menjadi pemimpin juga. Dengan catatan apa tadi? Ada 3 kata kerja. Kita diminta pertama harus aktif mencari, aktif mengetok, aktif meminta. 3 kata itu harus tidak hanya dengan kata tetapi dengan life, dengan kehidupan kita, dengan aktiviti kita. Kalau tanpa itu, firman-Nya tidak bekerja dalam kehidupan kita. Kita hanya mendengarkan seperti radio atau televisi yang diberikan hidup, biarkan hidup, tetapi yang orang yang di depan TV dia ibadah menjadi menonton televisi. Bahaya. Jangan ya. Ibadah walaupun kita di rumah, ibadah ya ibadah. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya Tuhan ada pada saat kita memanggil namanya, memuji namanya. Tuhan ada. Nah, kalau Tuhan ada menemukan kita begini. Karena apa? Waktu tadi dibanguni, ibu membanguni kita masih telat, masih malas mah, tapi dipaksa untuk beribadah. Iyalah daripada mamanya cerewet terus, udah ikuti aja bangun, tapi sampai di tempat duduk kembali lagi. Kasihan dulu, nggak dapat apa-apa. Di sini dikatakan untuk mendapat berkat itu harus aktif, harus memasuki diri, melatih diri dan membiasakan diri untuk yang terbaik. Itulah yang diberikan kepada kita. Yang kedua dinyatakan kepada kita adalah kenapa? Karena setiap yang meminta dan setiap yang mencari, juga setiap orang yang mengetuk, baginya akan menerima dan dibukakan pintu dan juga akan mendapat. Jadi jawaban ada. Kalau kita berusaha, ada jawaban. Orang percaya tidak pernah sia-sia dalam usaha. Tidak pernah sia-sia. Makanya dikatakan oret labora. Apa itu? Bekerja sambil berdoa. Artinya itu apa? Artinya itu apa? Pekerjaan kita yang kita lakukan setiap saat itu dengan usaha yang sungguh-sungguh dari diri kita, semaksimal apa yang bisa kita lakukan, dibarengi dengan iman kita kepada Tuhan. Tuhan peduli dengan kebutuhan kita, bukan Tuhan peduli dengan kepentingan kita. Ingat sekali lagi,
Tuhan peduli dengan kebutuhan kita. Sebagai anak-anak, kebutuhan kita yang pertama apa? Sehat. Yang kedua, pendidikan. Sehat ini sudah termasuk makan. Ya. Enggak hanya karena makan jagal tiap hari. Gulamo juga itu bikin sehat. Siapa yang tidak pernah makan gulamo? Coba, ikan asin. Kalau ada ikan asin, ada ikan apa yang besar-besar itu, ikan gulai, pasti yang kejar duluan ikan gulai ya. Ikan asinnya disampingkan ya. Enggak boleh. Karena apa? Karena percaya kepada hal-hal yang kecil, di badannya akan diberikan yang besar. Hal-hal yang kecil jangan disampingkan, hargai juga. Maka waktu kita yang sangat singkat ini juga hargai. Harus mampu mengaminkan waktu sekarang yang kita jalani itu tidak akan pernah kembali. Ya benar, hari Minggu nanti seminggu lagi datang. Tetapi tidak lagi tanggal 17, sudah tanggal 24. Jadi hargai waktunya. Kita beribadah seperti ini hanya 1 jam di rumah juga dihargai. Karena apa? Karena ini kesempatan yang berharga juga bagi kita. Kita diberikan kesempatan untuk mengatakan syukur Tuhan, hari ini aku boleh beribadah bagimu. Dan hari ini engkau perdengarkan firman-Mu bagiku untuk boleh memanage diriku. Sehingga aku boleh menjadi sungguh-sungguh semakin dan semakin serta menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil. Berhasil dalam apa? Berhasil dalam sukacita Tuhan, itu yang pertama. Itu jaminannya tadi. Jaminannya karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, persoalannya gini. Siapa di antara kita yang sekarang ini sama-sama beribadah dengan papa dan mamanya? Boleh dong. Walaupun ada ibadah gereja untuk orang dewasa, tapi kan kita boleh beribadah dengan papa dan mama sekarang. Siapa yo? Nah, ada juga rupanya. Ada juga yang beribadah sama papa dan mamanya. Nah, saya mau tanya ini. Berapa kali kamu meminta kepada papa supaya yang kamu minta itu dikasih? Coba, berapa kali? Sekali? Atau 2 kali? Atau 3 kali? 4 kali? Atau terus? Misalnya yang diminta itu apa? Sepeda yang diminta. Kan enggak langsung dikasih juga. Karena mungkin apa? Papa dan mama sibuk bekerja, lupa yang kita minta kemarin sepeda. Janjinya sudah dibeli hari ini. Tetapi lupa. Boleh? Iya, mungkin aja. Atau rezeki yang untuk sepeda tadinya, pergi untuk yang lain. Jadi yang lain duluan. Karena apa? Karena lebih butuh yang lain daripada sepeda dibelikan. Oleh karena itu apa? Jangan pernah langsung madele. Tahu madele? Ya, kecewa, terus merajuk, menangis, enggak mau sekolah karena yang diminta tidak dikasih langsung. Mungkin hari ini dikasih, atau mungkin juga dipending menjadi minggu depan dikasih, atau bisa saja jadi bulan depan dikasih. Tapi yang pasti, semangat orang percaya mengatakan dia akan menemukan apa yang dia cari, dan dia akan menerima apa yang dia minta. Masalah waktu, hanya itu persoalannya. Ada yang segera, ada yang nanti. Nah, kalau sekarang jangan terus berbangga diri, tetapi kalau yang nanti jangan merasa kecut. Itu sama-sama, karena Tuhan lihat apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu ya. Tuhan lihat apa yang kita butuhkan, bukan lihat apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, Tuhan selalu berikan yang kita butuhkan itu lebih dahulu. Dan kebutuhan kita yang pertama adalah sehat, kemudian pintar. Biarlah hikmat sukacita daripada Tuhan boleh bersama dengan kita, sehingga pernyataan kita akan menerima dan menemukan apa yang kita inginkan itu seperti dalam lagu yang nanti akan Amang bawakan untukmu. Oke. Mintalah, mintalah, maka kamu kepadamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka.
maka pintu kan dibuka bagimu. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka bagimu. Gimana nyanyiannya? Sama-sama tadi tuh, kamu kan tahu nyanyiannya kan? Mintalah, saya tahu. Oke, ikut bernyanyi enggak? Kasihan kalau enggak ikut bernyanyi. Harus bersama-sama, karena itu adalah kebutuhan kita. Dan itu Tuhan mau minta. Mintalah kepadaku, datanglah kepadaku. Semakin dekat. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Sehingga setiap saat kita selalu meminta dengan doa kepada Tuhan. Setiap saat kita mau berseru kepada Tuhan. Setiap saat kita mau hadir di dalam kemuliaan Tuhan melalui apapun yang kita lakukan. Nah, itu baru namanya anak Tuhan. Sukacita Tuhan hari ini turun atas rumah ini. Sukacita Tuhan hari ini diberikan kepada setiap penghuni rumah ini yang beribadah sekarang bersama-sama dengan setiap orang percaya, walaupun lewat video seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah berdoa, udah puji Tuhan Kak Maria, udah dengerin firman Tuhan. Sekarang waktunya kita sudah selesai nih ibadahnya Kak. Ya, kita mau mengakhiri ibadah untuk hari ini. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah minggu kita hari ini. Dan semuanya ambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saya mengundang semua adik-adik untuk boleh berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan berkati.